Pemirsa, kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Sleman, Yogyakarta ini akhirnya terungkap di mana pelaku merupakan mantan kekasih korban yang sakit hati karena korban menolak untuk melanjutkan hubungan asmara. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap RI yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya dengan luka sayat di leher. Pelaku bernama Lukas Budi Widodo, warga Ngemplak Sleman, dan ditangkap polisi saat tengah berada di makam ibunya di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku baru saja menenggak racun serangga dan berusaha untuk bunuh diri. Menurut pihak kepolisian, pelaku datang ke kontrakan korban, kemudian terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku yang emosi kemudian mengambil pisau dapur dan menggorok leher korban hingga meninggal dunia. Pelaku mengaku sakit hati karena korban ini menolak untuk melanjutkan hubungan asmara yang telah terjalin selama 3 bulan. Sebelumnya, korban ibu satu anak ditemukan tewas bersimbah darah oleh pembantunya yang baru pulang dari mengantar sekolah anak korban. Dan untuk mendalami hal ini kita akan langsung bergabung dengan AKP Bowo Susilo, Kapolsek Gamping Sleman. Selamat pagi Pak Kapolsek, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mas Philip dan Mbak Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih waktunya Pak Kapolsek. Berbicara mengenai kasus ini, tadi katanya karena sakit hati, korban tidak menerima cintanya kembali. Memang benar seperti itu motifnya atau sebenarnya ada motif lainnya Pak? Betul, jadi motifnya adalah tersangka ini ada kekecewaan yang mendalam terhadap korban RI karena tersangka ingin hubungannya terus berlanjut, namun korban tidak menghendaki ada hubungannya itu masih terus berlanjut. Sehingga di TKP timbul percekcokan yang kemudian terjadi tindak kekerasan sampai akhirnya berujung korban RI meninggal dunia di TKP. Baik, Pak Kapolsek, dari pengakuan pelaku juga kami penasaran Pak, apakah memang ini baru pertama kalinya kemudian pelaku melakukan tindak kekerasan kepada korban atau sebelumnya sudah berulang kali pernah melakukan tindakan ini Pak? Jadi hubungan tersangka dengan korban itu sudah berjalan selama 3 bulan. Kemudian selama 3 bulan itu hubungannya baik. Korban juga komunikasinya baik dengan tersangka. Dan selama berhubungan itu tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban RI. Nah, pada saat itu berarti pelaku ini spontan saja ya Pak untuk mengambil senjata tajam dan akhirnya melukai hingga menghilangkan nyawa korban? Atau memang sudah direncanakan sebelumnya? Jadi pada saat itu dari analisa CCTV yang kami dapatkan, tersangka masuk ke rumah korban itu 06.43. Kemudian masuk ke dalam rumah korban bermaksud untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan korban. Tetapi korban tidak mau dan bersikukuh untuk tetap tidak berlanjut hubungannya. Sehingga terjadi percekcokan di TKP yang kemudian terjadi kekerasan yang akhirnya tersangka ini membanting korban ke lantai, kemudian membenturkan beberapa kali di lantai. Setelah korban itu tidak berdaya, kemudian tersangka mengambil pisau yang ada di dapur, kemudian ke kamar lagi dan menyayat leher korban beberapa kali dan juga ada luka tusukan di pipi sebelah kanan korban. Jadi kejadiannya spontan pada saat itu, tidak ada perencanaan terlebih dahulu dari tersangka karena kedatangan tersangka ke rumah korban adalah bermaksud untuk mempertahankan hubungannya. Karena tersangka ini serius dengan korban
untuk sampai ke jenjang pernikahan. Demikian Pak Rati. Baik, Pak Kapolsek, dari berita yang kami terima Pak bahwa pihak kepolisian juga mengamankan pelaku ketika mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Bagaimana kemudian kondisi psikologis dari pelaku saat ini? Apakah memang pelaku juga menyesali perbuatannya begitu Pak? Jadi setelah tersangka ini melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian tersangka pergi ke arah Magelang. Di perjalanan kemudian tersangka itu membeli bunga dan juga racun serangga, yang selanjutnya di makam ibunya tersangka itu meminum racun serangga itu, kemudian dicampur dengan air mineral. Dari tersangka memang sangat menyesali kejadian tersebut dan meminta maaf kepada keluarganya, kepada teman-temannya atas perbuatan yang sudah dilakukan tersebut. Jadi kondisi psikologis tersangka saat ini sudah normal. Setelah meminum racun serangga itu, tersangka sudah menjalani perawatan dan pertolongan pertama dari kepolisian untuk menetralisir racun serangga, dibawa ke rumah sakit, kemudian dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Sleman. Ya, tentunya minta maaf saja tidak cukup bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu apa konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak Kapolsek? Jadi terhadap tersangka LBWP ini kami terapkan pasal pembunuhan dan juga pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih banyak AKP Bowo Susilo, Kapolsek Gamping Sleman yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kapolsek. Waalaikumsalam.